When it stays on. When it stays on, lads. Balik lagi di Post Game ID. Kali ini kita akan bahas week ketiga, week terakhir di group stage, hajatan bola dunia ya. Dimana di week ini banyak match-match yang ya seru nggak seru lah ya, banyak match banyak negara yang main aman di week ini. Banyak kejanggalan kita bahas. Banyak kejanggalan juga, tapi nanti kita akan bahas satu persatu. Sepak bola gajah. Wow. itu nanti kita bahas. Kita akan mulai dari match pertama, ada Scotland versus Brazil ya. Yang berakhir dengan kemenangan Brazil 3-0, di mana dua golnya dicetak oleh Vini Junior dan gol terakhir oleh Matheus Cunha. Oke, kita akan bahas mulai dari Mono dulu. Gimana Mon pertandingan ini Mon? 3-0 nih, meyakinkan 3-0. Nih. Meyakinkan enggak Brazil ya, nih? Sangat di sini kita bisa lihat sangat meyakinkan ya, dan juga satu gol yang dianulir ya. Menurut gue hat-tricknya Vini yang dianulir Karena pelanggaran yang bisa dilihat juga gitu. Mungkin ini salah satu permainan Brazil yang paling meyakinkan kalau gue ngeliatnya, atau juga karena lawannya sebenarnya menurut gue Scotland nggak jelek-jelek banget Tapi gitu, blunder sih. Ya cuman banyak blundernya sih. Yeah. Cuman di sana kita bisa lihat juga ketidakadanya Rafinha bisa memuat 3-0 dan juga Cunha kembali golin. Shout out to menurut gue shout out to Bruno Guimaraes yang dimana dia menurut gue asisnya bagus, mainnya juga bagus, gue ngeliat bagus, emang pemain berkualitas lah gitu. Cocok masuk Barcelona ya. Cocok. Berarti Rafinha udah cocok di bench selamanya ya? Bukan enggak gitu. Kayaknya lagi cedera. Itu berlebihan. Enggak penting Ryan jadinya. juga enggak ngapa-ngapain. Asis satu. Oke, boleh. Iya, boleh. maksudnya ya udah. Iya. Oke. Next generation aja sih menurut gue. Ya, menurut lo gimana Bill? Match ini Brazil 3-0 ya, walaupun lawannya Scotland ya sekali lagi. Tapi apakah cukup meyakinkan untuk di pertandingan selanjutnya lawan ketemu Jepang? Ini tim yang kuat secara possession. Apakah Brazil bisa berbicara banyak di game ini? Enggak, satu dulu deh dari match kemarin dulu deh, lawan Scotland. Gimana menurut lo Brazil? Scotland menurut gua yang harus kita beri kredit kepada Vini, di mana dia menyamai rekornya Jorginho, Rivaldo dan Ronaldo nih. Dia mencetak gol di semua setiap pertandingan babak grup. Wow, fun fact. Ini fun fact. Lancar. Lancar. Terus gimana? Secara permainan maksudnya ya Vini oke, bagus. Maksudnya apakah secara overall playernya Brazil ini bagus semua, apa ada yang ternyata jelek? Gimana menurut lu? Kemarin sih udah ngalir ya mainnya, apalagi ada operan manis juga dari Guimaraes kepada ada Cunha. Jadi ya ini buat angin segar juga bagi para fans Brazil, melihat Brazil mainnya udah enak dilihat. Seharusnya sih lawan Jepang bisa lah. Bisa ya? Ya. Gue megang Jepang. Oke. Biar beda aja. Oke, boleh. Ya, kita bahas kans dulu nih di match selanjutnya ya. Di 16 besar ya? 32 besar ya? Iya, 32 besar. Menurut lu kansnya apa nih Brazil? Seberapa besar chance dia untuk menang lawan Jepang? Sebenarnya gue bilang Jepang karena gue pengen beda aja sama dia. Nyamain mulu gue. Apa? Cuman pengen beda. Enggak, cuman menurut gue ini terbukti ya, dimana Brazil nih jauh lebih nyaman mainnya gitu. Dan juga mungkin emang Cunha yang dibutuhkan selama ini gitu loh. Karena lebih fluid gitu, lebih deliver juga dia. Iya, maksudnya Cunha tuh bisa nge-offer banyak hal yang Thiago nggak bisa offer gitu. Dan juga karena Vini lebih kreatif juga. Itu juga mungkin yang bisa ngebuat Vini ini lebih leluasa gitu. Gue ngeliatnya Vini leluasa banget di match ini. Gitu. Jadi menurut gue untuk round of 32 nanti ketemu Jepang, menurut gue nggak bakal jadi easy win, cuman menurut gue masih kualitas Brazil di atas. Masih Brazil ya? Masih Brazil. Dia setuju nih. Akhirnya setuju. Kalau gimana Bill? Brazil nih, Vini udah mulai nyaman nih, udah mulai ketemu formnya nih. Hoki-hokinya udah mulai. Gimana ya? Jadi Vini karena hoki. Janggal. Iya, dia pemain salah satu pemain positioning dengan yang baik gitu loh. Positioningnya baik dia. Tepat, berarti kan jago dong kalau positioningnya. Kenapa lu hate banget sih Vini?
Ya enggak. Apa karena dia pemain Real Madrid? Lu hate. Enggak kok, kita enggak ada yang benci main Lu Real dong- Madrid. Tolong dong objektif. Iya, ya objektif ini. Ya udah gimana kan lawan Jepang nih? Lawan Jepang ya, dilibas lah Jepang lah. Wah, libas sih, Selisih enggak. 2 bisa, Selisih 2 bisa ya. Terakhir aja kan friendly match Brazil Jepang kalau nggak salah menang Jepang deh kalau nggak salah dia kan. Iya, betul. Cuman kan ya friendly Cuman match kita nggak tahu friendly ya match. kan banyak pemain yang Jepang banyak pemain yang nggak ikut juga. Hendrik main kali itu soalnya. 3-2 ya. Iya. 3-2 kalah friendly match kemarin Jepang lawan Brazil tapi ini different cake, different game. Ini gimana gitu. Oke, kita ke match selanjutnya. Ada Ekuador versus Jerman yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Ekuador. Gimana? Gimana Bill? Nih, aduh kok Jerman kalah sih ini. Ya, Gimana Bill? Apa perbedaannya dibandingkan match kemarin dari Jerman? karena di mana di episode sebelumnya kita bilang gua ya lebih tepatnya bilang harusnya Undaf sama Havertz tuh dipasang. Tapi ini malah Undaf gantiin Havertz. Nagelsmann gak dengerin kita, kalah jadinya. Ini nggak nonton. Tolong share tolong. video ini ke Nagelsmann yang punya kontaknya. Tolong ya. Itu. Tapi secara permainan apakah Jerman ini meyakinkan untuk di round selanjutnya karena ketemu siapa sih Jerman ini? Jerman tuh bakal Jerman ketemu ketemu Paraguay. Paraguay. Ya nggak terlalu susah lah Jerman harusnya bisa. Tapi apakah permainan Jerman meyakinkan berdasarkan pertandingan kemarin lawan Ekuador? Gimana menurut lo, Mon? Kalau menurut gue dibilang meyakinkan sih enggak. Cuman kalau yang gue bilang minggu kemarin dan juga dari preview gitu, gue bilangnya Undaf gantiin Havertz bukan Undaf harus main sama Havertz gitu. Jadi untuk Nagelsmann nih kayaknya nggak nonton, nggak kayak coach yang nanti kita bakal sebut, kayaknya nonton video kita. Iya gitu. benar-benar harus lebih sering nonton Harus lebih kita sering nih kita. Nagelsmann. Cuman mungkin Tolong mungkin yang kalau mau juara. ini rada menarik tuh yang kemarin kita kritik juga Sané gitu menjebak Iya. 1 gol gitu. Cuman tetap Gol aja cepet ya, gol kualitasnya cepet ya. Iya gol cepet. Maksudnya tetap aja kualitasnya tuh nggak ada winning mentality lah gue ngeliatnya gitu. Nggak kayak match pertama dia menang 7-1 walaupun lawannya juga ece-ece gitu maksud Apalagi gue. udah lolos ya kayak Iya. ya rada sayang juga sih nggak dilibas semua. Sebenarnya yang saya tuh Felix Mecha itu yang pemain 2 game Iya. kemarin tuh bagus sekali mainnya, terus gue ngeliat di sekarang tuh performanya kayak udah selevel-level ini. Job Bellingham ya, bukan Job Wah, Bellingham. jangan Job Bellingham Kan aja. dia Jude dong, match pertama Jude Job dong. Bellingham. Iya, bener. Dua ketiga Job Bellingham. Iya. Oke. Jadi bisa kita lihat Jerman ini kayaknya belum apa ya berubah sesignifikan itu Iya. dari edisi kompetisi ya sebelumnya ya. Iya. Ya nggak kayaknya bukan salah satu kandidat juara gak sih Jerman ini kayaknya. Karena sulit Ekuador nih. juga kita lihat bukan tim yang lemah. Makanya ini Benar, salah benar. satu tes beratnya Jerman Iya. dan Jerman Iya. kepleset juga maksudnya. Ya kan dari match sebelumnya juga kan ya ternyata nggak adanya Schlotterbeck Ya. dan Brown Nathaniel Brown. ternyata berpengaruh di match ini gitu, maksudnya kalang kabut nih defense-nya Jerman nih, nggak ada mereka nih. Mungkin yang harus Gimana kita- solusinya gimana nih Jerman nih? Tolong kasih tahu Pak Nagelsmann yang harus kita masukin ini, siapa Pak, gitu loh. yang bertanggung jawabin tuh sebenarnya produser kita suruh Mas Rudi main kemarin Iya, kan benar. beneran dimainin gitu kan. Maksud gua Rudiger kayaknya Kurs kualitasnya menurun gitu. Gitu. betul. Maksud gua ngeliat kayak mungkin gua ngeliat dia tuh seseorang yang Jerman bisa rely on gitu. Tapi ternyata wah Mas Rudi nih kemana nih, ketawa-tawa aja nih di lapangan nih. Mas Tinggi Rudi nggak jeruk, kelihatan. Tolong dong Mas Rudi harus Iya. bisa step up nih pemain senior gimana Baik mana sih soalnya ya, ya wajar lah. Gua gak sampai sana. Ya, sampai sana ya, sorry. Sampai sana kalau kita bahas kans Jerman di round of 32 ketemu Paraguay. Menurut kalian mulai dari Nabil dulu nih, Jerman apakah menang sulit, menang mudah, apa justru Paraguay bisa memberikan kejutan? Menurut lo gimana, Bil?
Kalau dari gue pribadi Jerman bakalan menang juga ini, bakal libas juga pada gue ya. Minimal selisih 1 lah. Selisih 1 mah bukan ngelibas. Selisih 1 menang ya aja. menang sulit Ya itu. Maaf mulu gue dari tadi Ya nih. makanya masa ngelibas beda 1. Iya maksudnya tapi dikontrol permainannya. Oke, oh ya gitu. udah. Ya udah ternyata menurut Nabil bisa menang walaupun selisih 1 ya nggak apa-apa. Menurut lu gimana Mon Jerman? Mungkin gue nggak bisa bilang gue nggak setuju sih sebenarnya nggak maunya gue setuju sama dia, gue nggak bisa bilang gue setuju kalau ini, karena walaupun ada beberapa kualitas yang ternama juga di partai gue kayak Almiron, Enciso gitu-gitu, Julian Enciso, Radit ya, Radit Dika tuh ada Radit Dika di sana. Nah, tadi podcastnya bisa di feed Iya, belum Sana Bria di sana Bria. cuman maksud gue kayaknya belum ada belum ada perlawanan sih. Kalau gue ngeliat dari paper ya, gitu, ngeliat dari data juga, kayaknya tetap Jerman ya. tetap Jerman lah. Jerman ya. Jauh. Ya walaupun kayaknya berakhir di round of 32 nih. Round of 16 kayaknya nih Jerman nih ya kalau melihat permainan ini. Karena lo bakal lawan Perancis ya. Ketemu Perancis ya kalau menang di ya. round 16 kan? Iya. Kalau Sulit untuk Jerman di round-round selanjutnya. Kita bahas ke game selanjutnya, ada Norway versus France ya. Dimana di match ini Erling Haaland ternyata dicadangin. Norway memilih untuk mengistirahatkan beberapa pemain kuncinya semuanya. 10 pemain dari last line up diganti. Iya. Dimana di match ini Ousmane Dembele berhasil mencipta hat-trick. Ya. Kalau gue nggak bisa ngomong gimana? France berhasil mendominasi. Enggak, itu dia bukan Perancis lagi asalnya, beda bukan Perancis. Ya kan kita harus menyesuaikan. Kita ngomong Prancis aksennya asal Prancis. Iya, enggak usah. Jadi harus menyesuaikan. Produser tolong. Tapi di aksennya berubah Timur Tengah gitu. Sorry, gue kan Lanjut. imigrasi, ya kan. Ya Prancis berhasil ngegolin 4 gol ke gawang Norway ya. Ini emang agak rada-rada juga nih defense Norway nih membiarkan Dembele ngegolin di posisi yang sama gitu ya. Di sisi kanan. Gimana menurut lu? Apakah ini emang ya udah maksudnya emang ketika Norway nurunin skuad keduanya ya ini akan terjadi atau seperti apa menurut lu jalannya pertandingan? Ini agak sedikit sepak bola gajah juga ya. Sepak bola gajah? Iya. Oh my Dia God. ngincar- Main ngincar sabun, Jordan. main sabun. Kalau itu. Iya. Gue nggak setuju kalau itu. Oh iya, nggak apa-apa kan gue jelasin. Ya nggak apa-apa, jelasin dulu Bil gimana? Di mana di sini juga ya kita lupain lah itu sepak bola gajah itu, kita beralih ke Dembele. Ini emang didikan pemain sana emang bener-bener ya, mantan pemain mana sih? Kan masa disebut. Golnya hat-trick loh dia loh. Ngeri-ngeri dan golnya bagus semua ya by the way ya. Iya betul. Golnya ya emang gol-gol pemain Dembele. Ballon d'Or ya. Emang By respect the way dia banget nggak mencahin rekor sih, maksudnya dia mencahin rekor juga. Hat-trick ketiga di Piala Dunia kali ini, dan pemain Prancis keempat yang mencetak hat-trick di babak grup nih. Lancar. luar biasa. Prancis subur banget ya di ini kayaknya Prancis nih kayak Norway. kandidat juara nih kayaknya Prancis. Bahkan kalau diganti begini juga terus Barcola mainnya nih. kemarin juga assist juga dia ya. Iya. Due walaupun ya udah kebantai. Oke Iya, aja benar, tuh fake benar, Neymar. Jelek tuh. Menurut lo gimana Mon? Diserang lagi. Ini Prancis nih ya meyakinkan banget nih sampai akhirnya ketemu Norway, tapi kan ya bukan Norway skuad terbaik ya sih memang. Iya. Cuman ya tetap aja mendominasi gitu. Gimana menurut lo? Mon? Maksud gue match ini kayaknya nggak bisa dibilang sepak bola gajah sih, karena nggak ada indikator atau variabel di dalamnya yang bisa menunjukkan bahwa ini tuh adalah sepak bola gajah. Larsen Karena- senyum Oke. pas gagal penalti. Senyum, masa langsung senyum dibilang Main sepak bola sabun. gajah. Gagal penalti. Maksud gue ya bisa dilihat aja dari line up Norway ini sendiri gitu ya, emang nggak ada chances buat menang Iya. sedikit pun kayaknya. Betul. Jadi kayak dilepas walaupun aja ya. iya, walaupun memang kita bisa lihat juga pemain-pemain yang diberi kesempatan tuh pemain-pemain yang menarik juga di Eropa, kayak Sheldrop gitu yang season ini menurut gue breakout season ini gitu, dan juga Stan Larsen yang baru big money move ke Crystal Palace dari Wolves gitu, dan juga Oscar Bob nih gitu yang pemain dari klub yang sebelumnya tuh klub sebelumnya adalah Manchester yang City gitu.
Maksud gue nggak bisa menunjukkan. Berarti pemain Manchester City jelek. Woi. Bagus dong. Nah, di sini kita bisa note juga shout out to abang diktator, di mana dia katanya orang mainnya jelek karena nggak golin, tapi kita bisa lihat juga ada 2 assist yang di-provide oleh dia. Influence-nya oke ya. Influence-nya oke, dan juga cuman ya assist biasa aja. Iya, cuman menurut gua hate-nya Mbappe ini terlalu di false lah menurut gua. Force hate ya. Iya, force hate lah menurut gua, kayak mungkin fans-fans Barca doang yang hate, atau fans-fans tim lainnya gitu, tim-tim kayak tim-tim yang mungkin bisa dilihat rivalnya Real Madrid gitu. Walaupun gue juga bukan fans Real Madrid, cuman menurut gue hate-nya Mbappe ini false sekali karena emang pemain itu punya kualitas yang bagus gitu. Tapi dia diktator, masa dia ngasih ban kaptennya ke wasit, disuruh kasih ke Tchouaméni, ngawur. Udah ketahuan kan? Udah mulai kebuka nih kedoknya. Iya, HP nih kayaknya jiwa-jiwa diktator udah kelihatan nih. Kita bahas kans Prancis di match selanjutnya, di mana Prancis akan bertemu Sweden. Ya, menarik juga nih Sweden karena gampang. Kayaknya bisa dibilang sasaran empuk attacking line-nya Prancis ya. Bisa kita lihat kemarin Sweden juga terbantai habis sama Belanda ya. Ini baru Belanda loh. Maksudnya attackingnya kan nggak terlalu wah-wah banget gitu loh. Nggak punya kualitas yang se-Prancis. Ya menurut lu gimana nih ketemu Sweden, Prancis? Sweden dadah. Sweden ini aja analisanya itu udah pasti Sweden dadah. Udah mentok lah ya. Udah easy aja, udah Sweden dadah aja udah. Udah itu mah. Atau lu Elangga flashingnya masuk terus. Iya betul. Atau hokinya Elangga masih ada ya. Iya. Kecuali akademi mana dulu? Oke. Bener, tapi dia cocok main mini soccer loh. Levelnya iya. Elangga levelnya mini soccer. Kings League, Bowlers League, boleh tuh dilirik gitu Elangga itu bagus itu. Boleh. Sama strikernya juga dilirik tuh satu yang klimis. Gyökeres. Wah, marah-marah mulu, bayangkan marah-marah aja daripada golinnya. Maksud gua kayak lagi protes ini dulu. aja, kayak lagi PMS. Atau lu justru ada hot takes yang bisa lu kasih nih, apakah Sweden bisa memberikan kejutan? Kagak sih. Ini mah udah janggal aja. Dipaksa ya. Iya, Tahali, gojek-gojek. Tahali bisa ya. Iya, jadi ya kayaknya Prancis bakal easy win di round of 32 lawan Sweden. Kayak Sweden no chance lah ya. Kayaknya udah nyampe sini aja lah ya. Kayaknya nggak, backline-nya Sweden kayaknya nggak akan bisa menampung Mbappe, Olise, dan siapa satu lagi? Dembele ya. Due, kayaknya ya udah lah. Cherki ya. Oke. Bisa kalau 15 pemain numpuk. Bisa kalau Gyökeres nggak main. Tapi ya nggak harus juga. Bisa kalau Sweden main sepak bola gajah. Iya, bisa. Oke, kita bahas ke pertandingan selanjutnya. Pertandingan yang mana bilangnya nggak ada klimaksnya ya. Pertandingan ini kayaknya so-so aja nih. Uruguay lawan Spanyol, di mana match ini berkesudahan 0-1 untuk Spanyol yang dicetak oleh Alex Baena. Gimana, Mon, pertandingan ini Spanyol kayaknya mengecewakan nih, atau lu ada pendapat lain nih? Ya menurut gue, walaupun kita bisa lihat juga game dipegang Spanyol ya gitu, cuman maksud gue terbukti aja nggak bisa punya scoreline yang menarik gitu. Dilihat cuma 1-0 gitu. Mungkin yang lebih menarik malah si calon pemain Atletico dari Uruguay itu, yang cocok sekali menurut gue dibeli sama Simeone nih. Siapa namanya tuh yang gondrong itu? Forlan wannabe. Canobio. Wah, Agustin Canobio. Doi Tarkam, jujur banget Tarkam levelnya. Boleh lewat bola. Bola boleh lewat. Kaki nggak boleh. Kabur main dong. Kabur. Kamu Cordombia Canobio. Main kick striking aja di bawah. Bisa tolong lah itu yang Yamal diincar halus. Jangan. Ini udah ada korban di sini. Tapi gimana, maksudnya Spanyol ini kan ya dibilang possession di Spanyol, tapi kan mereka harus bisa convert possession itu ke chance untuk create goal kan. Tapi kayaknya ya begini aja nih Spanyol, match-nya nggak bermutu nih dari Spanyol. Menurut lo gimana, Bill? Nih apa yang kurang dari Spanyol? Apa yang bisa ditambahin sama Luis de la Fuente buat ya mempertajam lagi lah nih attackingnya Spanyol nih?
Kalau untuk attacking kayaknya De La Fuente juga pusing ya. Mau dipanggil Pep juga pusing. Penyerangnya Ferran Torres ngawur. Ompong ya. Nico William Yamal habis cedera by the way, dan Nico Williams juga cedera ya gara-gara Baru De La aja Cruz cedera ya. Terus Langsung. cedera lagi gara-gara De La Cruz ya. Ini ngawur Uruguay. Jadi ya Yeremy Pino juga by the way cedera Oke. juga. Banyak nih yang menepi nih. Mungkin Munoz bisa Bisa pasti dicoba ya. Pasti dicoba ya. Karena Akhirnya kekurangan mungkin De La Fuente Benar-benar. mendekatkan kita. Gitu. betul. Ya Cantuk aja, dan golnya Bayena tuh kan Muslera error juga. Iya, error 3 gol loh dia. Muslera kayaknya masih dipakai aja nih kayaknya nih. Udahlah ganti Marcus Horizon aja lah. Maksudnya Sayang banget ini Muslera. Kok sabar? Gue iya aja gue denger Basco Horizon. kayak lebih Coba. bagus gitu loh. Ya Munoz kan belum main sama sekali gitu. Jadi Kita debut. kasih lah kesempatan lah. Kasih Mungkin lah. bisa ngasih warna yang berbeda lah ya di attackingnya Spanyol, karena ya bisa jadi juga Spanyol nih 0-1 kayak 2010 nih menang tipis. Iya, bisa tuh. Sampai 2010 final tuh. juara bisa nih. Cuman Asalkan ya Ferran Torres dikunci kemana-mana. Wah, Kemarin kemarin ada dibeliin yang tiket pulang aja. episode kemarin ada yang gue ngomong gitu dibelain sama dia. Sekarang dia setuju. Coba. Ferran Torres Ya udahlah. udah tobat lah. Dikirain udah Sepatunya tobat. ambil aja lah, buang aja lah ini pemain. Kalau nggak gitu. diganti sepatu pedal aja. Ferran Torres, kamu ganti Fernando Torres aja. Wey, itu lebih kacau. Lebih tinggi. kita bahaskan Spanyol dulu nih di game selanjutnya ketemu Austria nih. Tim yang alot banget ngasih perlawanan di grupnya gitu Ya, kan, di lawan Argentina. Enggak sih, Algeria bisa sama ya. nyamain skor. Lawan Austria kan kalah, lawan Argentina kan kalah ya 2-0. Terus Austria lawan siapa? Austria lawan Yang pertama Aljazair. Oh bukan. Enggak. Lawan Jordan. lawan Jordan ya. Jordan boy. Enggak Jordan. Kalah juga ya. Austria kalah juga ya. Ya tapi Austria bisa lebih memberikan perlawanan nih. Kayaknya Spanyol harus hati-hati nih melawan Sih menang tim lawan asuhannya Jordan, Ralf lawan Rangnick nih. Iya menang sih. Menang lawan Menang Jordan tuh. ya. Menang 3-1 ya? Iya, Menang 3-1. Ini kayaknya Spanyol harus waspada nih. Menurut lu dulu deh Bil, gimana kan Spanyol ketemu Austria di round of 32? Menurut gua kalau untuk lawan Austria, Spanyol bakalan menang juga. Cuman yang gua ragukan status spot di final itu. Banyak pemain cederanya, itu aja sih. Kalau Kayaknya untuk susah ya. Austria sih diambil sih kayaknya. Yaudah, selisih berapa gol? Duh, prediksi ramalan lagi nih. Gue gak ikutin dah kalau ramalan. Ya udah nggak apa, kasih Dia ramalan aja. dulu. Selisih 1 mungkin ya, selisih 1 boleh lah. Selisih bisa. 1 asal Minimal selisih minimal 1. selisih 1 asal Ferran Torres dikunciin di hotel. Iya betul. Di hotel. Dan by the way Spanyol juga Patah. Oh enggak ya. Enggak apa-apa dong. Iya, oke. Dan menurut gua bakalan dilibas juga Austria karena di defense-nya kita harus lihat juga defense-nya Spanyol itu bagus. Dia belum pernah kebobolan. Oke. Satu pun. Solid ya. Satu pun. Dan dia ngikutin Meksiko juga. Meksiko di babak grup juga belum pernah kebobolan juga. Oke. Kalau lu gimana Mon kansnya Spanyol melawan Austria di round of 32? Spanyol belum pernah kebobolan. Emang berarti Unai Simon pilihan yang tepat lah dibandingkan Lebih tepatnya ke back-nya sih kayaknya. Iya, Iya, cuma kan Unai Simon kayaknya belum teruji banget nih. cuma kan tetap yang main kan Unai Simon berarti. Iya. Ya, oke. Iya. Dibanding Ya kan dua, bola-bolanya ke arah dia juga Iya, maksudnya. nggak apa-apa. Maksud gue cuma bilang aja. Iya. Gitu. Apa Nah, ini faktor Kukurea? bisa jadi. Bisa jadi. Best tuh. best left back in the world? Bisa jadi nggak tahu sih. Oh. Oke. Terus gimana? Kans lu gimana nih? Ya kalau lawan Austria sih dengan ya balik lagi Austria walaupun tim Eropa yang memiliki beberapa nama terkenal juga kayak Schweinsteiger, Baumgartner gitu-gitu. Cuma menurut gua yang nggak ada di ini gamenya Spanyol sih kayaknya. tetap. Masih milik Walaupun Spanyol. memang Spanyol PR-nya harus lebih klinikal dan jangan lembek-lembek sampai cedera semua gitu. Iya, kalau lembek sih kayaknya tergantung lawannya sih. Tapi kayaknya nih bisa jadi pembuktian Spanyol dengan kekurangan skuad. Intinya apakah bisa meyakinkan menang lawan Austria, layak kita tunggu di match selanjutnya. Kita akan bahas game yang ya bisa kita bilang expected win lah ya buat
tim ini. Panama lawan Inggris ya dengan skor berapa deh? 2-0. 2-0 untuk kemenangan Inggris. Kane Ya. dan Bellingham 1 gol dan 1 assist. Oke. Masa langsung disebut? Iya, maksudnya Cari. maksudnya ntar dulu Iya, gitu cari. loh. Menurut lu gimana Mon nih Panama lawan Inggris? Di match sebelumnya Inggris bisa kita bilang meragukan, di match ini ya sudah seharusnya menang, tapi apakah Inggris ini salah satu kandidat juara berdasarkan match ini? Menurut lu gimana? Menurut gua kalau berdasarkan ini yang lebih menarik sebenarnya pergantian pemain yang dipilih sama Tuchel ya, dimana akhirnya Rodgers main sebagai number 10 dan Bellingham lebih turun gitu, main sama partner Elliot Anderson gitu. Oke. Nyaman sih, gue ngeliatnya nyaman, jadi kehilangan Declan Rice bukan sesuatu yang signifikan gitu di match ini ya, karena lawannya Panama juga menurut gue. Cuman memang gue lebih suka di pergantian pemain di mana Rashford akhirnya starting gitu dibandingkan Joki Slava yang Gordon. oh iya pemain itu lah pokoknya. Nah di sini mulu. dibelain bahasa gue bahas main Barca. Terus gimana Mon? menurut gue ngeliat Rashford nih keren sih, dia berani ngambil shot, dia berani drive inside gitu ya, menurut gue menawarkan sesuatu yang lebih aja daripada Anthony Gordon gitu, dan terbukti lah di match ini. Ya cocok buat starting di match selanjutnya lah Cocok, ya. jelas. Menurut lo gimana Bill? Menurut gua Inggris. harus di highlight juga review kita kemarin bahwa Rashford harusnya jadi starting dan terbukti walaupun nggak golin dan assist ya. Ya. Tapi dia memberikan peluang-peluang banyak yang bisa bangkitin mental timnya juga ini kalau dari menurut gua. Ya emang winning mentality dari Iya. MU juga sih. Oh, ini mainan Emang pengacara-pengacara dapat masing-masing. mentalitinya Klub. dari MU, benar gitu loh. Rohnya dibalikin di Barcelona. Oke, ini Jude kan bisa kita lihat dari match kemarin kan bermain di posisinya Declan Rice. Ya, apakah menurut kalian seberapa puas kalian melihat Jude Bellingham di posisi tersebut? Menurut lo gimana Bill? Dari gua pertama ya, menurut gua Bellingham ganti Declan Rice itu nggak sesuai dengan porsinya aja sih. Soalnya di in game juga Bellingham pasti ke depan juga kan. Dan dia selain golin dan assist itu dia nggak kelihatan menurut gua. Dia nggak gantiin perannya Rice. Wow, oke. Gitu. Berarti Rice ya pemain yang tergantikan ya? Yang enggak Rice, lah, yang enggak lah. Ya kan tetap aja Morgan Rodgers nggak guna. Oke. Ini kayaknya berita terbarunya Inggris nih kehilangan beberapa pemain yang cedera ya. Ada Kwanza, si Kwanza, terus Reece James, pemain yang penting, pemain yang influencer luar biasa di tim ini. Sayang sekali Inggris harus kehilangan Reece James. Semoga bisa kembali ke skuad lagi ya. Bisa membantu Inggris. Menurut lu gimana Mon nih? Tuchel nih kayaknya pusing nih bek kanannya, nggak manggil TAA ya kan. Ini kualatnya sama Harry Maguire bukan sama TAA. Telat ya doanya dia jabahnya telat. Tuchel tolong lah dapat Trevor Chalobah, gue masih lihat 5 sampai sekarang, tolong lah. Iya. Lu nggak mainin Declan Rice nggak apa-apa, cuman Harry Maguire kenapa Trevor Chalobah yang dipanggil, tolong lah. Tenang dong, tenang. Kena batunya nih. Jualan Pistol stiker kan ya. kata lu jualan stiker. Iya, jualan stiker by the way. Ya, jadi gimana? Siapa pemain yang pas menggantikan Reece James nih yang cedera? Di sisi Kalau kanan. Red Spence. ya atau ya mau mainin left footed right back juga terpaksa sih kayaknya di Jet Spence, atau bisa dicoba mungkin ya. Ini long shot tapi kalau kita lihat juga Declan Rice dulu mainnya di center back gitu ya, kita lihat juga mungkin bisa dicobain juga dia untuk main di right back, lalu lu sono lah main lah biar nanti tengahnya bisa dimainin seperti Jordan Henderson. Nggak mungkin, mending Kobe main lu, dicoba Aduh, Pickford. Anthony Gordon aja jago tuh larinya. Ya benar. Soalnya kita bisa lihat juga match kedepannya kan Inggris ketemunya Kongo kan gitu. Nah ini apakah kualat sama Wan Bissaka, karena Wan Bissaka ini dulunya orang Inggris nggak dipanggil akhirnya dia pindah ke Kongo gitu. Oke, kita bahas kansnya kali ya, kansnya Inggris ketemu Kongo nih. Kayaknya Kongo juga tim yang alot juga nih, berbahaya buat Inggris, bisa menjegal Inggris. Menurut lo gimana Bill? Kans Inggris di match selanjutnya? Nah, Inggris mah pasti lawan Kongo. Kongo sih menurut gua bukan apa-apa lah bagi Inggris. Selagi masih ada Harry Kane. Oh iya benar sih. Berarti Dan Kongo topping hajatan dia, bola. Batu loncatan Batu loncatan kayak gitu doang aja. Siap midfield yang
akan starting Inggris next selanjutnya? Udah kayak pertandingan 1 sama 2 aja. Iya, udah sudah itu aja sih. Declan Rice, Elliot Anderson sama siapa namanya? Sama lupa tuh Jude siapa namanya tuh? Jude Bellingham. Yeah. Kayaknya Tuchel akan pakem dengan Dia midfield. suka banget sama pemain Madrid. Enggak suka Vini by the way suka Vini. Oke, kayaknya Tuchel akan menggunakan pakem match pertama dan kedua untuk midfield. Kalau menurut lu Man, ada perubahan enggak atau justru sama seperti match 1 dan kedua dari skuad Inggris? Ya mungkin yang dibedain cuman masuknya Saka lagi sama Rashford lagi mungkin ya. Karena Kelihatan ya. Karena Saka bagus enggak, cuman Madueke lebih enggak lagi sebenarnya. Jadi mending Saka aja lah. Mungkin dia juga bisa pesen tiket bareng Ferran Torres ya. Pulang ke masing-masing. Pemain Disatuin ya, sittingnya di sebelah-sebelahan ya. Iya, oke. Ngobrol tuh, gue lihat ngobrol tuh mereka. Inggris kayaknya masih akan tetap melaju ke babak 16 besar ya. Oke, kita akan bahas game selanjutnya. Game yang wow. Game yang kita tunggu-tunggu. Tapi kok mengecewakan seperti biasanya. Ya udah biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja sih sebenarnya. Ada Kolombia lawan Portugal yang berakhir dengan skor 0-0 ya. Betul. Game ini menurut lu gimana Bill? Ini aduh Portugal. Dia dulu aja. Ya dulu nih. Kenapa? Fansnya Dodo nih gimana nih Portugal? Bruno gitu. Ya Bruno sebenarnya juga. Roberto Martinez nih satu-satunya orang yang bisa bikin pemain sekelas Bruno nih nggak ngapa-ngapain. Benar-benar Roberto Martinez lu yang gue salahin pokoknya. Cuman gue nggak perlu mention banyak sih, ya udah ini emang menurut gue Portugal underperform. Kolombia bagus banget nyerang mulu, game menurut gue lebih dipegang sama Kolombia daripada Portugal. Harusnya bisa menang ya Kolombia. Harusnya itu nggak lebih layak menang ya. Lebih layak menang karena digoreng-goreng James Rodriguez, angkel maksud gue gitu loh. Jadi Portugal nih rada underperform dan juga mengecewakan lah gue bisa lihatnya. Dan juga di sini yang kurang juga nih di mana pemain-pemain pilihannya nih rada aneh gitu. Kenapa harus itu Ben Neves? Kenapa nggak João Neves? Terus kenapa nggak Cancelo? Kenapa masih memiliki Neto? Mungkin nilai baik yang bisa diambil adalah ketika Dalot masuk. Nih gue shout out to Dalot karena emang Dalot si Alot sih. Dalot menurut gue. Dalot si Alot. Bagus mainnya, bagus. Cameo dia masuk ke match ini bagus menurut gue. Ngasih influence yang luar biasa nih Dalot nih. Walaupun main berapa menit dia? Masuk menit berapa dia? Dia masuk halftime udah masuk ya dia. 46. Dia ngasih cameo yang luar biasa nih. Menurut lu gimana Bill nih Portugal nih? Bang Dodo nih, aduh. Oh dong, lu jelasin gimana nih Portugal? Portugal butuh lawan Uzbek lagi. Lawan Lithuania, Luxembourg, Latvia. Tuh masukin ke Pildun sekarang juga mencapai final. itu kita butuh. Tapi dari permainan gimana nih Portugal nih? Sebenarnya kalau dibilang jelek, kalau dibilang ada chance, ya bahkan ada chance dari Bruno. Juga ada tuh itu kesempatan emas banget, terus Leao juga di akhir-akhir. Sayang banget ya. Kayaknya Portugal harus gimana ikut hajatan bola dunia nih, ikut Piala Asia aja nih. Ketemu Uzbek, ya kan, ketemu siapa ya? Irak gitu ya, lebih cocok. Juga dimainin, salah Neves mungkin. Salah Neves, Martinez ngaco, ya kan. Bang Dodo juga maksa free kick dari jarak jauh. Kata gue mah, latihan shooting go back to SSB. Lebih ke passing ke kiper. Performatif sih itu. Itu performatif. Nuno Mendes juga Kak, emang gimana ya, karena lagi cedera juga ya mungkin jadi kurang jedar-jedor gitu. Jedor ya. Ya mungkin ya kelihatan juga di sini yang kurang memang Nuno Mendes kurang banyak bikin kesalahan seperti Cancelo juga gitu kan. Cancelo juga bikin kesalahan. Iya, dia banyak nge-keep bola tuh yang hampir kebobolan juga ya. Cuman ya Diego Costa ada beberapa save yang penting lah di situ. Mungkin jelas. Itu yang bisa diambil aja gitu. Karena kedepannya nih Portugal akan bertemu ini kan, Kroasia kan. Gitu. Nah, itu juga mungkin ada jadi tesnya Portugal. Ya, ini kayaknya laga penentuannya Portugal nih gue rasa nih. Kayaknya bisa jadi out juga nih Portugal kalau dilihat dengan performanya nih. Yang ketemu tim-tim gede down gitu kaget. Kaget. Kayaknya Portugal sulit nih. Kayaknya nih ternyata tidak semeyakinkan itu. Menurut kalian deh,
terakhir deh kan Portugal lah lawan Kroasia deh. Aduh males gue bahas ini Portugal. Gimana nih menurut lo, Man? Kalau Portugal masih main kayak lawan Kolombia, menurut gua Portugal nih aduh packing aja lah, udah tuh packing aja udah bener-bener lu ya. Packing Ronaldo lu main aja di Al Nassr sama anak lu gitu kan. Terus Bruno balik ke MU, kita menangin 3 season depan. Udah itu aja sudah. Kalau bisa menang, kalau berubah gitu. Permainannya. Kalau menurut lu gimana, Bil? Kan dari Portugal lawan Kroasia, apa yang harus dirubah dari Portugal biar bisa menang di match ini? Gak usah sampai gugur. Banyak sih sayapnya juga, Konsensau kenapa gak dimasukin kemarin kan? Gak main kan dia, Pedro Neto terus dimainin tuh. Rambutnya baru di bleaching juga tuh. Nah, oke. Aibnya Neto kayaknya aibnya Martinez kayaknya dipegang Neto nih. Iya, dipegang itu. Jadi line up terus nih. Jadi kunciannya ya tolonglah line up-nya harus dilihat lebih objektif lagi lah, mana pemain yang harusnya di rest, mana yang harusnya bisa jadi starting. Kayaknya itu yang bisa jadi kunci Portugal buat merubah permainannya, memperbesar chance untuk menang lawan Kroasia. Kroasia juga nggak bisa dipandang remeh ya. Betul. Ini bahkan bisa dimainin permainannya Kroasia juga kayak di Piala Dunia sebelumnya dihabisin di extra time, mungkin kita nggak ada yang tahu kan. Bener. Betul ya. Ya tim yang solid juga nih. Kroasia nih. Oke, segitu dulu untuk Portugal lawan Kolombia. Kita akan bahas game selanjutnya, game yang menegaskan bahwa who the real GOAT is gitu ya. Udah itu sejak 2022 udah jelas itu. Ada Jordan lawan Argentina yang berakhir dengan skor 3-1 untuk Argentina, di mana di game ini Messi lagi-lagi gol free kick. Gol yang Ronaldo nggak bisa di game lawan Kolombia ya. Gimana menurut lu, Mon? Jangan Mono lagi ya, lu aja dah, Bil. Lu kan pendukungnya Messi nih. Gue mau lihat nih lu objektif gak nih, lu bahas Argentina. Coba lu bahas Argentina dulu. Gimana permainannya nih? Dari gua pribadi akhirnya nggak terlalu se-Messi kemarin lah. Dia bisa membuktikan dengan golnya Los Celso, free kick banger. Lawannya Jordan. Dan terus, penalti dari Lautaro diselesaikan dengan sempurna. Ya Argentina maksudnya kan gue bilang sebelumnya juga emang mainnya emang bagus. Cuman ya emang terlalu Messi sentris aja, dan kemarin Messi duduk di bench dulu dan mereka bisa menjawab jawaban tanpa Messi, dia juga bisa. Messi hanya jadi pemanis aja kemarin dengan gol free kicknya yang kipernya refleksnya kok cepat. Kipernya Jordan kayaknya main sabun juga bisa, nih. Bisa. Harusnya bisa di save ya, cuman kayaknya agak kena auranya Messi nih, makanya bisa dilewatin gitu. Dimana Messi juga mencahin rekor juga nih, first player untuk nge-score 7 kali dalam Pildun ya. Oke. Messi lagi aja. Iya, Messi terus emang. Ini tahunnya Messi. Back to back. Oke, menurut lo gimana, Mon? Nih Argentina di pertandingan ini dari game sebelum Messi masuk, apakah Argentina bisa menemukan pakemnya juga sehingga bisa golin ya kan 2 gol ke gawang Jordan? Menurut lu apa yang bisa diambil dari permainan Argentina kemarin? Kalau kita lihat kan ini tim Argentina lapis 2 ya. Kalau menurut gua nggak ada yang spesial soal tim ini, karena bisa dilihat juga bahkan semua golnya kan dari set piece. Jadi menurut gua dari open play nih tim ini nggak ada spesial sama sekali gitu. Jadi Messi sentris masih kelihatan banget gitu. Dan untuk gol Messi ya bagus ya, free kick, cuman perlu diinvestigasi mungkin sama FIFA nih. Mungkin adanya sepak bola gajah ya maksudnya. Cuman ya maksud gue ya. Di break the record juga loh, set the box loh. Keren Messi good. Oke. Penonton butuh itu. Kok ada mungkin? Oh iya, maksudnya mungkinkah Ronaldo mengejar? Kayaknya enggak. Oh iya. Gitu, kayaknya boleh. Enggak mau. Gitu ya. Yeah. Mungkin kalau ditanya kehilangan Messi bakal sesuatu yang berat sih untuk Argentina ke depannya, karena bisa dilihat juga di tim lapis 2 ini nggak ada open play yang menakutkan gitu, walaupun ada pemain-pemain bintang yang katanya 500 juta mau dibeli seperti Julian Alvarez, ada pemain yang emerging juga seperti Nico Paz gitu. Cuman menurut gua
Lumayan lah Nico Ya Nico Paz bermain cukup baik sih. Lumayan lah sebagai pemain muda juga ya. Ini calon buat Argentina. Cuman yang gue pertanyakan tuh Messi kenapa masuk di menit 60 ya? Maksudnya kan Argentina nggak sebutuh itu untuk Messi masuk ya. Kalau untuk menjaga match fitnessnya Messi kayaknya harusnya menit 70 lah ya. Karena ini Piala Dunianya kena makanya dia masuk menit 60. Masa pengen dia lagi. Ya. Ya ini menarik nih, Argentina di match selanjutnya akan bertemu Cape Verde ya kan. Mungkin ini akan cemilan ya ini cemilan. Kalau kita lihat, kalau kita lihat dari kemarin kan Cape Verde selalu clean sheet ya. Maksudnya kipernya juga Foginya. Kalau nggak clean sheet, Foginya nih memiliki performance yang sangat bagus gitu. Mungkin di sini bisa dilihat bahwa tidak ada lagi sepak bola gajah yang akan dihadapi di round of 16 ya. Round of 32 dong. Iya, 32, round of 32. Di Milan itu udah 40 tahun, refleksnya udah. Ya, menurut lu gimana deh kan saya Argentina nih? Dilibas. Kali ini dilibas ini kalau Semuanya ngomong. dilibas. Enggak, ini gue pede kali ini. Nah, ini pede ya. Selisih 2. 2. Ya. Dan Golin Messi lagi lah, minimal Messi 1 lah. Sampai ketemu sama Spanyol ya di final. Ya kayaknya ini match selanjutnya maksudnya lawan Cape Verde kayaknya masih Argentina yang menang dengan ya kualitas pemain juga beda fase juga sih ya. Ini kan round of 32 ya. Harus menang gitu. Match wajib menang. Gak boleh jelek bahkan. Betul, jangan jelek boleh tapi terserah, yang penting endingnya menang. Ya mungkin ini teorinya adalah Messi ini datang ke Amerika 2 tahun sebelum World Cup adalah untuk preparation dia di humidity-nya Amerika mungkin. Adaptasi gitu. Fun fact nih. Iya, despite bola gajah yang dia mainin di sana gitu. Dia mungkin untuk persiapan, untuk akhirnya dia bisa perform kan sekarang di World Cup tahun ini karena emang menurut gua keren sih, bisa hat-trick, bisa golin 2, bisa golin free kick yang kipernya. Ada indikasi main sabun ya. Harus ditelusuri. Enggak deh, gue ralat tadi omongan gue. Ngeri. Enggak takut gue. Oke, kita akan bahas match terakhir. Ini bukan big match, tapi ini salah satu yang menarik nih karena tim Maroko, tim yang dibilang underdog gak sih? Termasuk underdog ya? Sebenarnya udah nggak underdog lah. Udah jago ya. Ada Belanda lawan Maroko. Kita akan bahas gimana di match ini, gimana Belanda bisa memanfaatkan attackingnya untuk ngegolin lawan Maroko. Apakah akan bisa seefektif match-match sebelumnya ya? Kalau lawannya kan ya terakhir lawan siapa tuh Belanda? Tunisia. Sweden juga golin banyak ya, tapi Maroko ini attackingnya juga oke ya. Saibari lagi on fire. Ya menurut lu gimana Bill nih Belanda Maroko? Cukup bakal match. Kalau menurut gue pribadi bakal match sengit sih seharusnya. Dimana kita lihat, Maroko juga nggak bisa dianggap remeh ya. Saibari lagi bung-bungnya banget ya. Dan udah ditransfer juga ya ke Munchen. Betul. Udah ke Bayern Munchen ya. Speednya Maroko juga ngeri nih, kenceng-kenceng nih pemain. Apakah menurut lu Belanda bisa nge-handle speed dari pemain-pemain ini? Kalau dari gua, walaupun emang kualitasnya bagus gitu, dua-duanya ini adalah menurut gua match yang lebih ditunggu daripada match kayak Argentina, Portugal, Inggris gitu. Karena lawan ini nih, kedua tim ini nih nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh gitu peringkatnya, dan juga bisa dilihat kualitas ini kayak Ayub Buawadi gitu yang udah dealing sama City, dealing sama Arsenal gitu. Maksudnya pemain-pemain Maroko nih sangat menarik gitu, dan juga kebanyakan nggak tua gitu. Hakimi juga. Golin kan kemarin. Muda-muda keladi. Riyad juga. Catriat. Oke. Masa gini-gini dia intinya. Ya nggak apa-apa. Kan per kita syuting ini kan Belanda Maroko belum main gitu. Kita bahas prediksi skor aja deh, nggak usah banyak ngomong. Gimana menurut lu Bill? Ini menurut lu apakah sengit? Apakah terjadi banyak gol di game ini? Menurut lu gimana? Faktor siapa tuh? Profesor ekonom prediksi Belanda lagi. Gimana katanya? Gimana juga?
Katanya apa nih yang belum tahu nih? Yang belum tahu kan diprediksi Belanda bakalan sampai final ya. Pasti Maroko dilibas kan. Dilibas selisih berapa? Iya. Kan itu menurut si ekonom. Ya enggak, ya menurut lo gimana? Kalau menurut gue pribadi gue benar? lebih dukung Maroko sih. Maroko menang. Maroko selisih 1. Selisih 1. Berarti Maroko melibas Belanda. Melibas, sikat. Kita sikat orang-orang Belanda itu. Kalau gimana, Man? Kalau gue kebalikan kali ya, karena gue di sini megang Belanda gitu juga, di match ini gue megang Belanda, dimana kayaknya nih Kuman emang udah mendengarkan podcast kita, dimana Bryan Brobbey ini memang sangat pantas untuk mendapatkan starting spot gitu. Dan gue suka banget sama permainan Bryan Brobbey, dimana tinggi enggak, cuman sangat strong gitu. Kuat, jadi kayak masih ada jadi pemantul bola nih. Iya, jadi dia walaupun nggak tinggi, gue ngeliatnya kayak natural striker zaman dulu gitu, target man, tapi dia nggak tinggi gitu. Jadi menurut gue ini sangat menarik gitu ya. Dan juga menurut gue Belanda di sini akan lanjut ke babak selanjutnya. Maroko ditinggal dulu walaupun tahun 2022 bisa sampai semifinal. Ya, menarik. Kayaknya Belanda Maroko bisa salah satu yang bisa seru banget, banyak gol nih kayaknya di pertandingan ini ya. Brobbey lagi golin? Bisa golin lagi, dia bisa. Okay. Langsung direkrut aja. Yuk bisa Arteta. Jangan Gyökeres ya. Dadah Gyökeres. Oke, segitu dulu review week terakhir, group stage terakhir ya. Kita lihat di round of 32 match-match yang seru akan banyak, jadi kayaknya akan seru kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, follow TikTok, Instagram. Abis ini kita bikin ya YouTube, semuanya follow kita. Pokoknya ditunggu video selanjutnya, ditonton ya. Terima kasih. Bruno Fernandes good.